Subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula. Belum nonton video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau misalnya teman-teman ingin dibahas tentang materi tertentu, bisa juga DM saya di Instagram atau bisa langsung isi di kolom komentar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang autisme. Otak anak-anak di usia 2 tahun itu sebetulnya secara volume itu sudah sama besarnya dengan otak orang dewasa. Tapi perkembangannya itu masih terus berjalan sampai dengan usia 5 tahun. Makanya di situ disebut dengan golden period perkembangan otak. Dan jangan sampai anak itu kekurangan nutrisi, terutama lemak ya, sebagai pembentuk dari otak. Jangan kita irit-irit supaya anak itu makannya sama kayak kita ya, nggak boleh yang berlemak, nggak boleh yang bersantan. Kebalik, kalau anak itu justru makanannya harus banyak kalorinya, kebalikan dari kita yang udah dewasa maksudnya. Penyebab autisme sendiri ini masih belum diketahui, tapi penelitian itu menunjukkan beberapa faktor risiko yang memang menyebabkan seorang anak itu menjadi autis. Yang pertama, faktor lingkungan. Itu biasanya disebutkan bahwa di bensin itu ada zat kimia yang disebut dengan plumbum atau PB. Itu di premium, sehingga dia bisa mengganggu metabolisme mental dari anak. Makanya premium sendiri sekarang sudah mulai dihapuskan dan diganti jadi pertalite. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Suatu pohon keluarga memiliki riwayat autisme, ada 3-8% bahwa anak nanti mengalami autis. Kemudian faktor lain, misalnya faktor prenatal, jadi ibu ketika hamilnya itu gimana, apakah ada konsumsi alkohol, rokok, atau obat-obatan tertentu. Kemudian usia ibu ketika hamil mungkin sudah di atas 35 tahun, itu merupakan faktor risiko juga. Kemudian faktor ketika persalinan, kemudian setelah lahir sampai dengan anak usia 1 tahun, itu misalnya anaknya itu kejang demam sampai dengan usia 1 tahun, kemudian penata laksanaan dari keluarganya itu tidak cukup agresif dan tidak langsung gitu ya. Nah, kemudian anaknya mengalami retard dan ternyata didiagnosis autis. Anak yang mengalami benturan pada kepalanya, misalnya sering jatuh sampai usianya itu kurang dari 1 tahun, nah itu biasanya cenderung bisa mengembangkan autisme juga. Dan misalnya ibunya memiliki penyakit toksoplasma, nah anaknya bisa aja autis gitu. Toksoplasma mungkin bisa dilihat ya pada channel video YouTube saya yang sebelumnya, penyebab keguguran pada ibu. Ada yang nanya nih, dok, tapi bedanya apa sih ADHD dengan autis? ADHD itu kan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, kalau pada autisme ya itu nggak ada singkatan yang nanti saya kasih tahu ya, tapi itu singkatan jembatan keledai sebenarnya. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau pada anak autis itu biasanya sulit bicara, sedangkan pada anak ADHD itu biasanya ceriwis, banyak bicaranya. Kemudian pada anak autis itu ada gerakan berulang atau repetitif. Kalau pada ADHD itu tidak ada gerakan repetitif, itu nanti saya jelaskan ya. Kemudian pada anak autis itu biasanya dia sukanya menyendiri, tidak mau bergabung dengan kelompok sosial. Sedangkan kalau pada anak ADHD itu malah justru ingin bergabung, ingin bermain dengan teman, tapi temannya yang takut karena dia itu terlalu hiperaktif, kadang suka main tangan gitu. Pada anak ADHD, motoriknya itu kan biasanya berlebihan. Kalau misalnya orang tua memiliki anak yang, aduh kok anakku kayaknya bandel banget sih, hiperaktif gitu, jangan dimarahin, kemudian jangan dianggap dia itu anak nakal, tapi justru kita harus bisa mengasah bakatnya itu ada di mana. Misalnya ternyata dia berbakatnya itu jadi atlet lari, kemudian atau atlet renang, atau misalnya pemain sepak bola, itu kan kita bisa mengarahkan gitu. Nah, kalau misalnya pada anak autis itu yang muncul itu biasanya lebih ke sensitif mentalnya, kemudian ada tingkah laku yang tidak normal, dan ini juga ada ya gangguan pencernaan. Jadi apa aja sih gejala autisme itu? Gejala autis itu kita singkat dengan bentuk trias autisme. Yang pertama adanya gangguan komunikasi, mulai dari komunikasi verbal sampai dengan nonverbal. Misalnya nih, kalau misalnya mau minum atau mau makan, ngomongnya tuh nggak utuh minum atau makan, tapi cuman kan, atau kalau minum
num gitu. Kemudian tanpa ekspresi, seolah seperti anak yang gangguan pendengaran gitu. Kemudian yang kedua, ada gangguan interaksi sosial, di mana anak autis itu tidak mau bergabung dengan teman-teman seusianya. Kalau main itu sukanya menyendiri. Kemudian kalau misalnya orang tua mau memeluk, itu anaknya nggak mau dipeluk gitu. Tiga, ada gangguan tingkah laku. Nah, biasanya kalau gangguan tingkah laku itu diketahuinya ketika usianya 2-3 tahun. Contohnya misalnya ada gerakan repetitif atau berulang. Misalnya suka goyang-goyangkan tangan dengan berulang, atau dia suka ngeliatin kipas angin. Kipas angin kan muter terus, dia suka ngeliatin anteng gitu kalau ada sesuatu yang gerakannya repetitif atau berulang. Objek permainannya itu monoton. Kalau anak normal tuh biasanya mungkin gampang bosen ya. Misalnya dibeliin mobil-mobilan, anak autis itu bukan di ngeng gitu, bukan, tapi mobilnya dibalik, kemudian rodanya tuh dimainin. Kalau dia ngeliat roda yang dimainkan berulang kan dia muter-muter, dia suka. Pasir bukan bikin sesuatu, tapi pasir disendok misalnya dari kanan ke kiri, habis itu disendok lagi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu, nggak bosen gitu. Sedangkan kita yang lihat ini gimana sih gitu kan. Jadi anak autis itu memang kalau boleh dibilang tidak memiliki imajinasi atau kreativitas. Nah, kemudian ada penelitian bahwa gangguan motorik kasar dan halus itu berhubungan dengan keparahan dari autisme. Jadi kalau anak memang sudah didiagnosis autis, itu biasanya bisa dilihat dalam 30 bulan pertama kehidupannya. Semakin diketahui dengan cepat semakin baik, karena otomatis gerakan motorik kasar dan halusnya bisa kita latih, kita bisa mengoptimalkan kemampuan. Nah, kalau pada pemeriksaan MRI atau CT scan, pada anak autis itu ada pengecilan lobus otak area 6 dan 7. Itu adalah untuk memori. Jadi memang pada anak autis ada gangguan fungsi memori. Nah, apa aja sih terapi atau tata laksana untuk anak autis? Yang pertama, memang kita harus mengenali dulu ya anak autis itu seperti apa dan kapan bisa mulai terapinya. Jadi ya tadi, anak autis itu bisa diketahui dengan lengkap pada usia 30 bulan. Jika diketahui sejak dini, hasilnya akan lebih baik. Karena untuk kesembuhan itu kita sebetulnya tidak bisa menghilangkan autisnya ya, tapi kita bisa mengoptimalkan dan mentargetkan bahwa si anak ini bisa hidup dengan mandiri atau activity daily livingnya itu bisa dia kerjakan sendiri. Misalnya bisa makan sendiri, mandi sendiri, toilet sendiri. Dan autisme yang paling ringan itu bicaranya biasanya dia bisa bagus gitu. Dan activity daily livingnya dia itu bagus. Kita ngejarnya itu. Sebagai misalnya punya orang tua dari anak yang autis, jangan membandingkan dengan anak yang normal gitu. Kita harus menerima dan mengoptimalkan bahwa misalnya ketika kita nanti meninggal, anak ini harus bisa mandiri meskipun tanpa orang tuanya. Nah, terapinya itu yang pertama ada obat-obatan atau farmakologi. Ini tergantung gejala yang muncul. Terapi anak autis satu dengan anak autis lainnya itu berbeda-beda. Misalnya ada gangguan bicara, nanti ada obat dari dokter, misalnya untuk piracetam, tapi efek samping obat itu bisa aja anaknya malah jadi hiperaktif. Makanya untuk pemberian obatan medis itu harus dengan resep dari dokter. Kemudian bisa aja anaknya jadi tantrum atau agresif. Nah, ini gejala untuk anak yang tantrum atau agresif itu bisa diberikan obat risperidon. Tentunya ini juga dengan resep dari dokter. Kemudian kalau misalnya anak autis ini ada keluhan kejang juga bisa diberikan obat anti kejang yaitu asam valproat. Nah, untuk terapi yang kedua adalah fisioterapi atau terapi latihan. Contohnya terapi bicara, terapi tingkah laku, terapi sensoris, terapi okupasi. Nah, tentunya ini akan dilakukan oleh dokter anak yang memang subspesialis tumbuh kembang. Atau bisa juga oleh terapis-terapisnya masing-masing. Kalau terapi bicara oleh terapis bicara. Nah, naikkan kepercayaan. Nah, ini penting banget ya. Misalnya pada anak autis itu dia sudah berhasil melakukan sesuatu, dipuji. Jadi dia sebenarnya paham, dia senang dengan pujian. Namun memang ekspresinya tidak seekspresif anak-anak yang normal. Terapi yang terakhir adalah terapi biomedikal. Nah, terapi biomedikal ini misalnya pada anak autis itu kan biasanya ada gangguan dari pencernaannya juga.
Misalnya kalau ada gangguan usus, ya diberikan obat-obatan untuk penambahan enzim, probiotik, anti jamur, antibakteri. Kemudian pada anak autis itu biasanya juga menghindari produk-produk gluten, dan kita harus cari, biasanya juga dia ada alergi makanan. Misalnya dia tuh nggak cocok sama micin, terpapar micin sedikit, nanti dia bisa aja langsung tantrum gitu. Nah, jika makan sesuatu, kemudian anak itu ngamuk atau tantrum, berarti kita jangan ngasih makanan yang tadi itu lagi gitu. Perlu perhatian khusus, trial and error dari orang tua masing-masing. Saya mau ngasih tahu jembatan keledai dari singkatan autisme, diberikan oleh Profesor Bambang Hartono. Beliau ini sudah almarhum, tapi concernnya beliau itu adalah pada neuropediatri. A. Acuh tak acuh. U. Usil, banyak gerak. T. Terlambat bicara. I. Imajinasinya hilang. S. Sulit kontak mata. M. Monoton gerakannya, tadi gerakan yang berulang. E. Emosi datar, jadi disingkat autisme. Ini tips untuk berkomunikasi dengan anak autisme. Memang tidak mudah ya berkomunikasi dengan anak autisme, namun dukungan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat di sekitar sangat berarti bagi anak ini. Yang pertama, biasakan bicara dengan kalimat singkat dan jelas, dan berbicara perlahan dengan jeda di antara kata. Yang kedua, berikan waktu kepada anak untuk memahami apa yang Anda maksud. Ketiga, jika memang perlu, iringi kata yang kita ucapkan itu dengan gerakan tubuh sederhana. Kemudian yang keempat, panggil anak dengan namanya. Kesimpulan dari video YouTube kali ini adalah autis itu merupakan suatu gangguan saraf yang muncul pada anak di bawah 30 bulan. Kalau ditangani lebih cepat itu lebih baik. Dan ada gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan biasanya ada tingkah laku yang berulang. Nah, penyebabnya masih belum diketahui. Banyak faktor risiko yang diteliti, tapi penyebab pastinya masih belum pasti diketahui dengan tentu. Terapi medis anak autis yang satu dengan anak autis yang lainnya itu bisa saja berbeda tergantung pada gejala yang ditimbulkan dan tingkat keparahannya. Kemampuan motorik halus dan kasar pada anak autis itu menunjukkan tingkat keparahan autismenya. Semakin baik motoriknya, berarti tingkat autismenya semakin ringan. Gitu. Sekian dari saya, Dr. Ursula. Terima kasih telah menyimak YouTube channel ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung isi di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram. Terima kasih.